Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. salam seger waras. Ya, teman-teman semua, sahabat penyuluh Kabupaten Blora, kita bertemu lagi dalam podcast Ngobrol Bareng Penyuluh. Di sini kita hari ini membahas apa, Pak Amin? Untuk ini banyak sekali masalah itu khususnya di Kabupaten Blora ini ya. Jadi mungkin temanya itu terkait pernikahan aja, itu lebih cocok. Ya, pernikahan dini, tapi yang kita bahas hari ini, Pak Amin. Iya. Jadi fenomena pernikahan dini yang sedang menghantui, kayaknya mengerikan ya, Pak ya. Yeah. Jadi fenomena pernikahan dini yang lagi marak, khususnya lumayan di Kabupaten Blora. Maka dari situ di sini kita akan bersama dengan narasumber kita, teman ngobrol kita, narasumber yang nanti kita bahas terkait pernikahan dini. Pernikahan dini, beliau adalah fasilitator bimbingan perkawinan, juga sebagai fasilitator BP4 ya. Oke. Siapa dia? Penyuluh agama Kecamatan Japah Nono Inayatul Ulia SHIMH. Ya. Selamat datang Mbak Nono. Ya, selamat datang Pak Amin dan Mbak Jila. Sehat semuanya? Sehat, ya? Alhamdulillah sehat, seger waras. Seperti pelajaran semua. Ya. Kita di sini pada kesempatan ini Mbak Nono kita mau membahas tentang pernikahan dini. Sebenarnya apa Mbak Nono? Pernikahan dini itu apa Mbak? Ini sepertinya topik yang pas nggih, karena ini kan musim hujan. Yang dibahas tentang pernikahan kan anyep-anyep, yang dibahas tentang anget-anget kan gitu. Tapi di sini kan juga ada masalah juga gitu, di Kabupaten Blora, khususnya Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu kan banyak sekali karena ada pedoman ilmu Jawa bahwa mereka meyakini saat ini adalah tahun Duda. Jadi banyak sekali yang mengundur pernikahan mereka karena memang khawatir, karena mereka meyakini tahun Duda itu tahun tidak baik untuk pernikahan. Itu yang pernikahan nggak dini Pak. Ya. Nah ini kita sekarang membahas terkait dengan pernikahan dini. Nah ini terkait pernikahan dini bagaimana menurut? Gimana? Apa tuh aslinya ini pernikahan dini itu apa Mbak Nono? Baik, terima kasih Mbak Amin, Mbak Jila. Mbak Amin. Keliru ya, Pak Amin. Pak Amin dan Mbak Jila, kita akan bersama-sama bicara terkait tentang pernikahan dini, khususnya di Kabupaten Blora. Bahwa memang sejak lama pernikahan dini ini semakin tahun itu angka pernikahan dini semakin banyak. Indonesia itu sendiri menduduki peringkat ke-11 di dunia terkait pelaksanaan pernikahan dini. Kemudian di tingkat Asia, Indonesia itu menduduki peringkat kedua. Itu kan sangat luar biasa Indonesia, prestasi dalam bidang pernikahan dini. Bukan prestasi yang baik, yang positif, tapi itu. Kemudian di tingkat Jawa Tengah, Blora juga termasuk kabupaten yang menyumbang pernikahan dini yang cukup banyak. Gitu, fenomena pernikahan dini memang banyak terjadi di Kabupaten Blora, khususnya adalah di daerah-daerah masyarakat yang pelosok, yang jauh dari perkotaan. Iya, begitulah. Nah, sebenarnya apa toh itu pernikahan dini? Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Seakan-akan itu ada pandangan yang tidak baik terhadap pernikahan dini. Nah, baik, sebelum kita bahas lebih banyak, saya akan menyampaikan terkait apa itu sebenarnya pernikahan dini. Pernikahan dini itu adalah pernikahan, sebenarnya itu pernikahan yang sah, karena dicatatkan di KUA, secara hukum setempat, secara hukum negara sah, karena itu sudah melalui beberapa proses. Jadi pernikahan dini itu pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan.
tidak laki-laki dengan laki-laki atau Ya. perempuan dengan perempuan. Jelas dalam Islam antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Tapi Akan tetapi dilaksanakan sebelum usia 19 tahun. Nah, untuk usianya itu Iya. sebenarnya patokan usia dikatakan tidak usia dini itu berapa? Berapa? Oke. Dalam perkawinan itu dulu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, di mana kalau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 batasan minimal menikah untuk perempuan itu 16, sedangkan untuk laki-laki 19 tahun. Tapi seiring dengan berkembangnya permasalahan dan melihat positif dan negatif tentang batasan usia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, akhirnya ada undang-undang pengganti terkait batasan minimal usia perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tepatnya pada pasal 7, di mana perempuan itu batasan minimalnya adalah 19 tahun, sama laki-laki juga 19 tahun. Oh, berarti itu ya, dikatakan pernikahan dini apabila itu belum memenuhi persyaratan yang pada 19 tahun. 19 tahun. Belum mencukupi umur pada aturan yang sudah dikeluarkan itu tadi ya. Berarti untuk saat ini berarti untuk yang perempuan itu 19 tahun, yang laki-laki 19 tahun, ketika masih belum berumur 19 tahun maka itu dinamakan pernikahan dini. Oh iya. Jadi itu Mbak Nunu, ketika menikah dini itu juga sah. Itu berarti ada aturan lagi yang mengatur, kok bisa ya kurang dari 19 tahun bisa menikah. Iya. Itu kok bisa melaksanakan Padahal prosesi nikah sudah ada regulasinya. Sudah ada regulasinya. Minimal kan 19 tahun, tapi kan mungkin di masyarakat ada yang sebelum 19 tahun sudah ada yang menikah. Banyaklah yang menikah. Nah, itu ada regulasi bahwa ketika sebelum 19 tahun kok terpaksa harus menikah karena alasan berbagai hal, maka ada sebuah jalan keluar, yaitu harus mengajukan dispensasi perkawinan untuk izin di pengadilan agama, dan itu harus melalui kantor urusan agama terlebih dahulu. Proses daftar dulu di KUA, diterima atau ditolak, biasanya ditolak karena usia dan belum. Itu perlu pendampingan dari psikolog apa enggak untuk terkait yang calon pengantin yang masih di bawah umur sesuai dengan aturan yang ada? Biasanya itu ada melalui proses tes di rumah sakit atau dinas kesehatan itu ada pendampingan di situ. Ketika memang tidak memungkinkan, tidak memenuhi persyaratan, tidak diberi rekomendasi untuk mendaftar di pengadilan agama. Itu Mbak Nunu. Itu kan kenapa kok sampai negara itu membatasi nggak boleh pernikahan dini itu, apakah mungkin ada hal-hal yang membuat dampak dari pernikahan dini itu berbahaya Mbak Nunu? Yang kenapa kok pemerintah sampai boleh, ada batasan menikah umur 19 tahun baru bisa untuk mendaftarkan kita nikah di sebelum 19 tahun kan juga sah saja. Sah saja, yang bersangkutan juga mau kan gitu. Ya, kenapa kok sampai pemerintah sekarang menggembor-gemborkan jo kawin bocah. Kalau dulu saya punya tetangga itu ini perempuan. Aku dhisik iku nikah umur 13 yo. Anaknya yo gede ya. Sekarang kok gitu. Kenapa itu faktor kenapa? Dampak, apakah ada dampak yang membahayakan atau gimana gitu? Begini Mbak, bicara tentang pernikahan dini itu kan bicara tentang permasalahan yang sangat kompleks ya. Tentang penyebabnya, kemudian dampaknya, kemudian juga usaha-usaha yang perlu kita lakukan itu sangat-sangat kompleks sekali dan perlu kerjasama dari berbagai pihak. Nah, terkait dampak, kenapa sampai pemerintah memberi batasan minimal usia menikah, itu pasti ada dampak yang sangat besar yang berpengaruh pada negara kita. Di antaranya salah satunya kalau kaitannya dengan negara, ini negara adalah karena
pernikahan dini itu biasanya umumnya dilakukan oleh anak yang memang di usia di bawah. masih kecil, masih labil ya, masih secara belum istilahnya belum menuntaskan pendidikan wajib belajar 9 tahun atau 12 tahun. 12 tahun 12 sekarang. tahun ya. Oke, 12 tahun. Maka itu kan dampaknya adalah anak pada putus sekolah. Iya. Atau ketika pun tidak putus sekolah, ketika sudah lulus SMA itu kan belum 19 tahun, Mbak. Ketika putus sekolah itu dampaknya nanti pada SDM yang dimiliki, kemudian juga dia akan kesulitan untuk mencari pekerjaan, dan itu akan istilahnya merugikan pendapatan negara, itu akan berkurang dari pendapatan atau penghasilan yang diperoleh oleh para mereka yang berpenghasilan rendah. Biasanya ketika putus sekolah dia akan kesulitan untuk mencari pekerjaan. Itu kaitannya dengan negara. Angka kemiskinan jadi tinggi. Angka kemiskinan jadi tinggi itu kan menjadi permasalahan negara. Berawal dari putus sekolah akhirnya bisa berdampak pada angka kemiskinan bertambah di negara kita. Nah, selain itu Mbak Nunuk, selain dampak yang itu, mungkin kalau tadi dampaknya pada negara, sekarang kita berbicaranya dampak pada yang bersangkutan, pada anak yang melakukan pernikahan dini, gitu, berarti dalam ranah rumah tangga. Dampaknya karena usia anak itu kan biasanya mereka masih punya emosinya yang tidak stabil, belum bisa mengontrol secara baik. Untuk ada orang tua saja juga masih yang belum bisa mengontrol emosi, apalagi yang anak-anak yang sifatnya ketika minta apa harus dituruti. Nah, itu kan sifatnya anak-anak. Nah, dampak dari itu semua ketika para anak menikah di usia dini, itu dampaknya adalah ketika dia dihadapkan pada permasalahan yang muncul dalam keluarga, maka biasanya dia tidak bisa berpikir secara dewasa. Berarti belum bisa mengelola konflik nanti dalam ranah rumah tangga. Ketika tidak bisa mengelola konflik itu, yang dikhawatirkan adalah, dan biasanya timbulnya adalah kekerasan dalam rumah tangga atau konflik lah. Mungkin konflik itu kemudian tidak menutup kemungkinan dari konflik itu adalah timbulnya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, KDRT itu sendiri kan tidak sebatas kekerasan secara fisik, secara verbal pun bisa terjadi. Apalagi kalau laki-lakinya lebih dewasa, merasa dirinya lebih superior menikahi dengan anak kecil kan gitu ya. Dia lebih punya segalanya, mungkin punya harta, punya kekuasaan. Anak-anak kan gitu. Terkait penyumbang pernikahan dini, seperti apa menjadikan pernikahan dini itu. Nah, mungkin dari masalah apa atau karena apa? Kenapa gitu ya? Kenapa kok pernikahan dini itu terjadi, itu sebabnya apa sebenarnya? Kalau tadi dampak sebenarnya dampaknya banyak sekali tidak hanya sebatas pada negara, tidak hanya sebatas pada KDRT, kemudian juga kesulitan mencari pekerjaan untuk anak-anak, gitu kan. Kemudian juga dampaknya itu pada kesehatan anak dan juga ibu, stunting ya Mbak ya, menghasilkan anak-anak stunting, anak yang dilahirkan bisa berdampak pada anak stunting, tidak bisa menghasilkan generasi yang berkualitas. Betul. Karena anak-anak itu kan pada dasarnya masih belum memahami tentang kesehatan dirinya sendiri saja, belum bisa. Tapi itu yang dirugikan sebenarnya dari pihak laki-laki apa pihak perempuan kalau ketika terjadi pernikahan dini itu sebenarnya lebih banyak ke perempuan sebenarnya, tapi juga laki-laki pun ketika dia juga menikah di usia dini pun sama sebenarnya mengalami akibatnya tidak bisa melanjutkan dunia pendidikan dan sebagainya. Kemudian tidak bisa meraih masa depan, masa-masa remajanya terenggut karena sudah harus ngopeni anak, ngopeni bojo. Kemudian dilanjut tadi
Ya, Ya, yang jadi terkait sebabnya penyumbang penyumbangnya penyumbang tadi apa? adanya pernikahan dini Iya. itu Ya. dari faktor apa dan Oke. bagaimana? Mas, Mbak Dila dan Pak Amin terkait tentang kenapa khususnya di Kabupaten Blora nggih, ini banyak sekali yang melakukan pernikahan dini. Faktor apa namanya, geografis juga pengaruh ya kalau di Kabupaten Blora. Banyak hutannya. Ya, terlalu dingin. Ya. Terlalu dingin. Iya juga, karena salah satu kecamatan yang menyumbang pernikahan dini kan ada tengah hutan. Sana. Iya gitu ya. Kalau Ya. untuk Blora sendiri, untuk yang sekarang kan tahun 2025 ya. Iya. Yang tahun 2024 itu kira-kira yang melaksanakan pernikahan dini itu berapa untuk yang Kabupaten Blora ini? Sekitar pada angka ranah 300 sampai 400 lah. Wah, untuk Kabupaten Blora itu. besar. Oke. Dan kecamatan-kecamatan yang menyumbang pernikahan dini banyak itu Dan yang kecil-kecil yang di tengah-tengah pelosok. kecamatan yang pelosok-pelosok itu ya. Karena nggak pernah keluar Pak Amin. Nggak. Jadi di dalam ya. Makanya di sini perlu ya adanya edukasi Iya, kepada betul. masyarakat terkait bagaimana ini supaya menekan angka perkawinan dini ini supaya menjadi lebih sedikit untuk tahun Iya. berikutnya. Makanya Tadi dulu Pak Amin belum terjawab Pak Amin. Iya. Jadi kenapa kok pernikahan dini itu ada itu khususnya di sebabnya Kabupaten itu Blora itu kenapa banyak. gitu loh. Ya, baik. Untuk penyebab terjadinya pernikahan dini itu banyak faktor untuk terjadinya pernikahan dini. Pertama adalah terkait dengan apa namanya ekonomi, ya. Ekonomi atau masuk pada kemiskinan. Banyak yang memang berasal dari apa namanya masyarakat yang ekonomi lemah, ke bawah. itu mereka beranggapan ketika anaknya cepat menikah, artinya menikah di usia dini, itu bisa Sudah membantu sudah tidak membebani orang tua ya. membantu perekonomian keluarga. Jadi beban. Padahal sebenarnya Padahal itu malah menambahi beban keluarga karena Selalu anak kan minta tolong mertua atau orang tua. anak kan belum siap untuk mendapatkan penghasilan yang Iya. Anak Belum belum pada siap waktunya. ngopeni anak. gitu. Sebenarnya malah menambah beban orang tua, tidak membantu beban orang tua. Tapi masyarakat kan punya keyakinan seperti itu, bahwa dengan menikahkan anaknya ekonomi bisa membantu, bisa terbantu di dalam keluarga. Kemudian Termasuk teknologi informasi itu berpengaruh apa? berpengaruh sekali. Itu apalagi sekarang zamannya itu bermula ketika dulu ada COVID ya. Itu justru pernikahan dini juga semakin banyak karena memang tidak ada aktivitas lain ya. Dari scroll, kemudian browsing, lihat video-video dan alasannya belajar kelompok dan lain sebagainya pada waktu zaman COVID. Pada dasarnya angka pernikahan dini itu sudah ada mengalami penurunan sebenarnya gitu. Kembali pada penyebab Pak nggih belum selesai nggih. Nah, itu. Pertama ada faktor ekonomi, kemudian faktor orang tua. Di masyarakat khususnya masyarakat pedesaan itu punya pemahaman bahwa ketika anaknya sudah ada yang sing nakokke ya Mbak sing nakokke itu adalah merupakan sebuah kebanggaan bagi keluarga ya. Dan kalau tidak ketika tidak segera dinikahkan atau tidak segera menikah, mereka beranggapan khawatir dibilang tetangganya anaknya ora payu, perawan tua kayak gitu. Padahal kan itu tidak seperti itu. Tentu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ada mitos. Mitos bahwa ini terjadi di Kabupaten Blora. Saya pernah bertugas di salah satu kecamatan dan itu bahkan yang menikahkan anak di bawah umur itu adalah seorang kepala desa. Ya, kepala desa. Iya. Kepala desa menikahkan anaknya di bawah umur. Kenapa? Apa? Mitosnya ketika anaknya wis ditangkokke wong kok gak yang dinikahke, maka nanti ke depan anaknya tidak akan laku mencari. Itu mitosnya begitu. Dan memang berarti nggak boleh ditolak harus diterima. Dan memang di dukuhan itu
banyak sekali anak yang menikah di usia dini terkait karena memang ada mitos itu. Mitos itu ya. Itu ada mitos. Semoga mitos-mitos itu segera terkikis ya dengan adanya penyuluh memberikan penyuluh di masyarakat. Tapi penyumbang terbesar adanya pernikahan dini selain karena faktor ekonomi, karena faktor orang tua atau mitos itu apakah adanya pergaulan itu juga mempengaruhi? Itu yang akan saya sampaikan Pak Amin. Jadi penyumbang terbesar penyebab terjadinya pernikahan dini khususnya di Kabupaten Blora yang mungkin tidak mungkin yang sudah ditetapkan di pengadilan agama melalui dispensasi itu memang penyebab pernikahan dini terbanyak adalah karena pergaulan bebas. Karena terjadi kecelakaan ada kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas pada anak. Itu kecelakaan lalu lintas. Jadi berawal dari pergaulan yang memang tidak berdasarkan pada syariat Islam di luar batas tanpa pengawasan dari orang tua secara itu untuk mengatasinya gimana itu Mbak Nuno itu? Apakah mungkin bisa kiat-kiat kepada penonton setidaknya yang punya anak-anak remaja karena penyumbang terbesar adalah pergaulan dari yang setingkat SLTP atau kita sebagai orang tua kan nggak mungkin 24 jam bersama dengan anak kita itu. Nah, itu terkait upaya gimana? Upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini semakin banyak lagi khususnya di Kabupaten Blora. Pertama memang tidak bisa difokuskan pada anak, Mbak. Iya. Pak Amin. Sepertinya selama ini kesalahan pernikahan dini pada anak gitu. Padahal tidak seperti itu gitu. Jadi upaya pertama ada di pemerintah. Di pemerintah sebenarnya pemerintah juga sudah punya program-program terkait untuk menekan pernikahan dini ini. Ada program Jo Kawin Bocah itu kan juga sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi perkawinan anak. Dan itu juga perlu kerjasama multi stakeholder, mulai dari kepala desa, Mbak, kepala desa dulu, kemudian kecamatan, kemudian puskesmas, PLKB, kemudian KUA, kemudian organisasi kemasyarakatan, ada semua IPPNU, kemudian dari Muhammadiyah dan lain sebagainya. Itu semua harus satu kata untuk bersama-sama mengurangi angka pernikahan dini. Itu yang dari pemerintah. Berarti perlu adanya sosialisasi secara serentak. Berkelanjutan. Kadang sosialisasi tok ora dirungokke kok. Betul. Ya kan? Makanya perlu setelah ada regulasi terkait batasan minimal usia menikah, maka perlu ada pendampingan gitu loh. Ada regulasi, harus ada sosialisasi, tidak sebatas regulasi saja. Tidak akan berjalan ketika memang berhenti di regulasi. Nah, maka untuk mewujudkan itu perlu sosialisasi. Nah, ini maka upaya untuk mencegah penambahan mengurangi pernikahan dini, kemudian juga dari masyarakat juga perlu diberi sosialisasi terkait bahaya atau dampak pernikahan dini. Itu harus kita lakukan secara terus-menerus ya. Mungkin tidak hanya sebatas pada regulasi. Kita sebagai seorang penyuluh melalui majelis taklim yang kita bina, itu kita harus terus memberikan edukasi pada mereka, pada ibu-ibu khususnya memang ibu-ibu tentang bahaya pernikahan dini. Dan juga yang paling penting itu adalah orang tua harus membekali, Mbak Dila, membekali ilmu agama pada anak. Itu yang terpenting sebenarnya. Ketika orang tua sudah membekali itu, kemudian juga mendampingi mereka, mengawasi mereka, insya Allah anak-anak kita akan terhindar dari yang namanya pergaulan bebas yang akhirnya harus mau tidak mau harus menikah di usia dini. Kemudian yang terakhir tidak hanya sebatas pemerintah, masyarakat, kita fokus pada anak-anaknya, pelaku-pelaku pernikahan dini. Itu juga harus kita edukasi, harus kita sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini. Mereka harus kita
dampingi terus, kita beri bekal ilmu agama terus. Berarti Oke. perlu adanya Oke. bimbingan remaja ya. Betul. Dan Iya. ini di Kementerian Agama alhamdulillah ada program itu, Program apa yaitu itu? bimbingan remaja. BRUS. Oh, BRUS. terus. Bimbingan Ya. remaja Bimbingan usia sekolah dan ya. itu sudah dilakukan oleh para penyuluh Pak di semua kecamatan. Iya, Alhamdulillah, semoga itu menghasilkan apa ya? Bentuk ikhtiar kita ya. Iya, bentuk untuk mengurangi usaha, angka pernikahan untuk dini di menekan Kabupaten angka. Blora. Ya. Wah, menarik ini ya Mbak. Iya. Mungkin percakapan ini udah mulai panas-panas bahas tentang pernikahan dini ya. Mungkin cukup Pak Amin Ya, untuk mungkin pertemuan kita, untuk pertemuan ngobrol-ngobrol ini, kita ya, hari sebenarnya ini. masih asik ya. Iya, tapi Tapi karena berhubung waktu. karena waktu, Iya, kita cukupkan untuk hari ini. kita bahas Semoga untuk pembahasan hari ini bisa bermanfaat untuk kita untuk semuanya. kita semua, khususnya masyarakat, bahwa ternyata pernikahan itu enggak semuanya indah ya. Dan, Ada juga yang enggak indah juga. dan untuk Oke. semuanya masyarakat, bahwa perlu diingat bahwa pernikahan dini itu pernikahan nanti yang akan bisa saja tidak menguntungkan Betul. rumah tangga yang dibangun karena belum cukup Siap. usia, karena belum siap. adanya kematangan secara mental atau bahkan nanti secara ekonomi. Oke, ya, sampai jumpa besok dengan saya Dek Dila. Dan saya Samin. Sekian dari Sahabat Penyuluh Blora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.